Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari mengawali kegiatan kita belajar bersama daring mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk kesempatan hari ini kita akan belajar di bab yang keempat atau di bab yang pertama pada semester genap, yaitu tentang memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Yang pada intinya pada kesempatan hari ini nanti kita akan belajar pada khusus yang pertama hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib muttasil, dan mad jaiz munfasil. Semoga apa yang akan kita pelajari nanti bermanfaat bagi kita dan lingkungan sekitar kita. Berikutnya untuk KIKD pada bab kali ini kalian akan diminta untuk bisa memahami tentang ketentuan hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib muttasil, dan mad jaiz munfasil. Adapun KD 4.4-nya adalah nanti lain kesempatan supaya diharapkan kalian bisa mempraktekkan bacaan mad tabi'i, mad wajib muttasil, dan mad jaiz munfasil pada surah-surah pendek. Adapun indikator pencapaian kompetensi dasar pada bab hari ini, pada bab kali ini diharapkan dengan antara lain adalah mampu menyebutkan pengertian hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib, dan mad jaiz munfasil. Yang kedua adalah mampu menjelaskan ketentuan hukum bacaan mad wajib muttasil, mad tabi'i, mad wajib muttasil, dan mad jaiz munfasil. Kemudian perlu diingat, saya yakin dari kalian semua sudah belajar tentang pembagian mad. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya dalam ilmu tajwid mad itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mad asli, yaitu mad tabi'i yang akan kita pelajari nanti di bab kali ini. Yang kedua adalah mad far'i atau mad cabang, yang mana mad cabang di sini sekitar ada 13 dalam kitab Hidayatul Mustafid di sana. Yang 13 itu kita hanya mengambil dua, ya, yaitu tentang mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Oke, untuk yang pertama kita akan bahas bersama tentang mad tabi'i. Dalam kurikulum 13 di sana banyak sekali tentang apa itu yang dianjurkan secara simpel, yaitu tentang pengertian dari mad yang akan kita pelajari. Pengertian baik secara bahasa maupun istilah. Yang kedua adalah tentang panjang bacaan. Panjang bacaan. Yang ketiga adalah contoh dari bacaan tersebut. Yang keempat adalah praktek. Ketika nanti kalian sudah mengetahui pengertian, panjang bacaan, dan contohnya, di kesempatan yang lain sebagai penilaian nanti adalah praktek dari apa yang kita pelajari tadi. Yang pertama adalah mad tabi'i. Secara bahasa atau secara etimologi, mad itu berarti tambah atau ziyadah. Menurut ulama ahli tajwid, biasanya mad tabi'i itu bahasanya adalah memanjangkan suara huruf mad yang wajib dipanjangkan. Dari kata-kata tabi'i bahasanya adalah alami atau biasa, yang ada yang menyimpulkan tabi'i itu tidak lebih tidak kurang. Artinya dalam membaca Al-Quran sesuai ilmu tajwid itu mana yang panjang
dibaca panjang, mana yang pendek harus dibaca pendek. Ketentuannya seperti itu. Adapun pendapat ulama yang lain secara bahasa itu kata tajwid berasal dari lafal jawada yujawidu tajwidan, membaguskan atau membuat bagus bacaan terutama Al-Qur'an Karim. Itu secara bahasa dan istilah kiranya dengan nanti bisa memperdalam, memahami tentang pengertian dari mat tabi'i. Kemudian berikutnya adalah huruf mat. Ketika bicara tentang mat, maka di sana kita harus memahami berapa itu huruf mat. Antara lain di sana ada 3 anak-anak sekalian yang dirahmati Allah. Yang pertama adalah huruf alif, yang kedua adalah huruf ya, dan yang ketiga adalah huruf waw. Adapun syarat-syarat huruf mat tersebut ya adalah alif ketika jatuh setelah harokat fathah, yang ya jatuh setelah harokat kasrah, dan wawu jatuh setelah harokat dhammah. Adapun contoh, langsung ke contoh dari hukum bacaan mat tabi'i secara simpel. Nah, tadi ada huruf alif, ya, dan wawu. Ini adalah lafal qala, yaqulu, dan qila. Qala, yaqulu, qila. Kalau contoh secara simpel yang terkenal itu pada lafal nuhiha, dibaca panjang sekitar 1 alif atau 2 harokat, 2 ketukan cara bacanya. Kemudian untuk prakteknya nanti lain kesempatan sambil diperdalam, buat contoh-contoh yang lain banyak sekali. Minimal dalam membaca Al-Quran itu mat tabi'inya bisa kelihatan dengan syarat tadi dikatakan tajwid, manakala kita membaca Al-Quran itu yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek sesuai dengan kadar panjang pendeknya. Berikutnya adalah mat wajib muttasil. Apa yang saya sampaikan tadi ya, yang pertama adalah tentang pengertian mat wajib muttasil. Secara bahasa atau etimologi, mat sudah jelas ini artinya adalah panjang, wajib itu artinya harus, dan muttasil itu artinya bersambung. Secara bahasa adalah semacam itu. Kemudian secara istilah, mat wajib muttasil yaitu apabila ada huruf mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat fathah, dhammah ataupun kasroh dalam satu kata atau bersambung. Sedangkan cara membaca mat wajib muttasil adalah dipanjangkan menjadi 2,5 alif, 4 sampai 5 harokat. Mat wajib muttasil ya, panjangnya itu sekitar 2,5 alif. Adapun contoh hukum bacaan mat wajib muttasil itu banyak sekali. Untuk di sini Pak Guru memberikan contoh adalah lafal wajadaka ailan ailan. Kemudian ada apa lagi? Idas sama faj'alahu sa. Panjangnya kira-kira tadi 2,5 alif pada lafal yang Pak Guru sebutkan tadi ya. Itu karena di sana mat wajib muttasil, ketemunya tadi ada huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Misalnya di sana ada kata-kata contoh ya ayyuhan, ya ayyuhan. Apakah itu contoh mat wajib atau mat jaiz?
maka sesuai dengan ketentuan di sana perlu dengan garis bawahi lafal-lafal yang saya sebutkan terakhir tadi, ya ayyuha, itu bukan contoh mad wajib muttasil, tapi di sana adalah contoh dari mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena bukan satu kalimat, di sana ada gabungan kata ya, kemudian ayu dan ha. Nah, itu nanti dalam tes biasanya akan dikecoh dengan soal semacam itu. Dipahami pengertian dari mad wajib muttasil dengan cara panjangnya tadi sudah saya sampaikan 2,5 alif 4 sampai 5 harokat. Kemudian yang terakhir adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Yang pertama tentu kita akan memahami dulu tentang pengertian dari mad jaiz munfasil secara bahasa atau secara etimologi. Mad artinya jelas tadi ya, panjang, kemudian jaiz itu artinya boleh, dan munfasil artinya adalah terpisah atau di luar kata. Itu secara etimologi, secara bahasa seperti itu. Adapun secara istilah pengertian dari mad jaiz munfasil, apabila ada huruf mad tabi'i yang bertempat di akhir kata, setelah itu terdapat hamzah yang terdapat pada kata yang lain setelahnya. Tidak ada yang memisahkan antara mad dan hamzah tersebut. Itu adalah pengertian secara istilah mad jaiz munfasil. Adapun contoh dari hukum bacaan mad jaiz munfasil antara lain ya adalah lafal inna a'toina. Kata-kata inna, huruf mad tabi'nya alif bertemu dengan hamzah depannya, inna a'toina. Seterusnya. Yang kedua misalnya ada kata inna anzalnahu fi lailatin. Itu. Adapun cara membaca hukum bacaan mad jaiz munfasil itu dipanjangkan sama 2,5 alif. 2,5 alif atau 4 sampai 5 harokat. Namun khusus di bacaan mad jaiz munfasil ini ada ulama yang berpendapat panjangnya sama dengan mad tabi'i. Dalam sebuah kitab di sana disebutkan kalau dibaca seperti mad tabi'i maka dibaca hadir ya, 1 alif. Kemudian yang kedua adalah dibaca tadwir. Tadwir itu sedang, tidak terlalu cepat, tidak terlalu panjang. Kemudian yang tartil, ini yang paling sahih, yang paling baik. Mad jaiz munfasil itu yang tartil, berarti sekitar tadi 2,5 seperti itu. Demikian pembelajaran kita kali ini tentang 3 bacaan mad tabi'i, mad wajib muttasil, dan mad jaiz munfasil. Kiranya demikian yang dapat kami sampaikan sesuai dengan wawasan Quran di penutupan sebuah bahasan kali ini. Kita harus memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Apalagi di masa-masa kita belajar, tentunya tidak perlu ragu-ragu, tetap semangat walaupun dengan keadaan pandemi saat ini, kita tetap semangat belajar dan terus belajar. Terima kasih untuk kesempatan kali ini.
Mari kita tutup kegiatan KBM daring kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dan sukses buat kalian. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.